الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ada saudara Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, dan para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah cuaca yang panas kita masih diberi Allah hidup, maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia yang sudah menunjukkan pada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, maka kita kirimkan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini hari libur apa hari kerja? Hari kerja. Beginilah berkumpul semua umat di masyarakat Padang Lawas. Maka insya Allah yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ustaz Somad ngomong begitu, mana dalilnya? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Amin. Ini anak-anak santri dari pesantren Al-Mukhlisin yang sedang berada di hadapan saya dengan seragam biru di atas, membiru pula di bawah. Yang di atas ini anak-anakku adalah contoh model-model yang perlu kalian ikut di masa akan datang. Mudah-mudahan cita-cita kalian disampaikan Allah. Kalian ingin jadi tentara, di atas nih modelnya, Bapak Dandim. Kalian mau jadi polisi, di atas ini ada Bapak Kapolres. Kalian mau jadi Bapak Hakim, ada di atas ini Pengadilan Agama. Kalian mau menunjukkan ini orang salah, dituntut di pengadilan, ada di sini dari Bapak Kajari, Kejaksaan Negeri. Kalian mau jadi bupati, ada juga di atas. Kalian mau jadi anggota DPR, ada Komisi 7 Bapak Gus Irawan. Mau menjadi ulama, keluarga ulama, pesantren Mustafawiyah, ada Tuan Haji Harun Mustafa Nasution dari Mustafawiyah. Dan guru kalian, kiai kalian, ustadz kalian, Ustadz Fauzan Nasution juga ada. Tinggal pilih kalian mau jadi apa. Kira-kira dari yang semua di atas ini mau yang mana kalian? Jangan pilih jadi ustadz. Pertama kurus, kedua kena panas, ketiga sudahlah berdiri bercakap lagi. Paling enak jadi anggota dewan, dapat rumah dinas, mobil dinas, bini dinas. Jadi apapun kalian, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi bupati, mau jadi anggota dewan, itu hanya jalannya saja, tapi tujuannya adalah menolong agama. Betul? Sekarang kutanya, jawab dengan jujur dan baik. Mana yang lebih efektif dakwahnya, ustadz atau polisi? Kalian bingung menjawab. Mau jawab ustadz, takut polisi tersinggung. Mau jawab polisi, takut ustadz merajuk. Saya jawab, saya cerita, nanti kalian yang menjawab. Oke? Saya mau khutbah Jumat, terlambat sampai. Begitu ke masjid, khotib sudah naik. Di belakang anak-anak ribut. Masuk saya ke masjid, anak-anak ketawa di belakang. Kiki. Senggol-senggolan bahu. Kiki. Masuk saya, mereka tengok saya, bukan dia takut, ketawa pula dia tengok saya. Kiki. Tak lama sesudah itu masuk polisi pakai seragam.
Begitu polisi masuk, anak-anak diam semua. Takut mereka karena bapak tuh pakai pistol. Kira-kira mana yang paling efektif dakwahnya? Ustadz apa polisi? Masyarakat Padang Lawas payah digiring. Alumni pesantren Al-Mukhlisin mau jadi tentara, lulus apa tidak? Justru anak pesantren inilah kesempatannya lebih lulus. Kenapa? Mereka tidak merokok, mereka tidak pakai sabu-sabu, mereka tidak pakai lem kambing, mereka tidak mengisap pertamax, mereka di pesantren terjaga matanya. Jangankan matanya, kepalanya pun terjaga, tak pernah lepas kopiah putih dan sorbannya. Maka beruntung orang Padang Lawas, 19.000 anak Padang Lawas di sekolah agama, cuman 13.000 yang di sekolah umum. Takbir. Di tempat lain sekolah agama macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Tapi di Padang Lawas justru pondok pesantren, sekolah madrasah aliyah, sanawiyah. Maka jangan kalian heran, wahai penonton youtube.com, kalau kalian tengok siang ini di lapangan Man Sibuhuan penuh masyarakat, padahal panas terik, padahal berkeringat, padahal tak ada tenda. Ada tenda tapi tak banyak. Kenapa orang bisa seramai ini? Karena mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan heran di tempat lain pakai tenda tak ada orang datang, pakai kipas angin tak juga datang, pakai AC tak juga datang, dikasih duit tak juga mau datang. Ini ada yang dapat duit ini? Semuanya datang lillahi ta'ala. Oleh sebab itu ke depan apa yang akan terjadi di Palas tak lain tak bukan, 1 tahun ini saja keluar penghafal Quran 20 orang. Nanti orang tuanya di akhirat dipakaikan di atas kepalanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Sekarang di atas kepalanya selendang, sekarang di atas kepalanya karton, tapi di akhirat di atas kepala ini mahkota dari cahaya. Kenapa? Karena anaknya para penghafal Quran. Yang anaknya sudah masuk pesantren, alhamdulillah. Yang belum masuk pesantren, insya Allah. Yang sudah kusampaikan tak juga mau, inna. Kurang apa lagi? Setiap 1 tahun Bapak Bupati membangunkan 2 kelas untuk pesantren, 2 kelas untuk pesantren. Di tempat lain orang susah membawa proposal bolak-balik sampai lecet tipis tapak sepatu tak juga dapat kelas. Maka inilah keberuntungan, ada lokal dan yang hafal Quran diberangkatkan umroh ke tanah suci bertahap, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Hai orang kaya, kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar. Hai orang kaya, kau kaya bukan dengan mobilmu yang mewah. Kalau memang kau kaya, berangkatkan anak-anak hafal Quran ini ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Habis pengajian ini nanti, hai orang-orang kaya, datang kalian ke pesantren, tanya, Bapak Kiai, Tuan Guru, berapa anak pesantren yang hafal Quran? Berapa orang semuanya? Bapak membantu? Enggak, mau nanya aja. Berangkatkan mereka ke tanah suci Makkah. Setuju? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, SMP pelajaran agama cuma 1 jam seminggu. Tapi mereka di pesantren, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mustalah hadis, mukhtaliful hadis, ulumul Quran, tajwid, arud qawafi, lebih 20 pelajaran agama. Sekarang mau pilih yang mana? Yang banyak pelajaran agama atau yang 1 pelajaran agama? Masya Allah, di belakang mereka udah main-main air aja udah.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa lama Ustadz Somad berceramah ini? Yang kepanasan sabar-sabar saja. Di mana-mana Abdul Somad ceramah tetap tak lebih tak kurang 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Saya mulai tadi jam 2.20, akan berakhir jam 3.20, karena tak lama itu akan sholat asar, dan kita akan sholat asar berjamaah di masjid masing-masing insya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang berada di tengah kepanasan berkunang-kunang, banyak-banyak saja bersolawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sebelumnya saya mohon maaf karena di Padang Lawas saya bahasa Indonesia. Ternyata setelah saya tengok-tengok dari jauh, rupanya di Padang Lawas orang cuma pakai dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mana contohnya? Tuh, who works seriously must be successful. Who, siapa? Works, yang bekerja seriously, bekerja serius, must be successful, pasti akan berhasil. Bahasa Inggris, memang kenapa orang Padang Lawas ini pakai bahasa Inggris? Rupanya makanannya daun ubi tumbuh. Bahasa Inggris, di atasnya bahasa Arab. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Nih contohnya, hanya 2 minggu saja persiapan, berhasil membuat acara sebesar ini. Takbir. Isra Mi'raj. Apa pelajaran yang diambil dari Isra Mi'raj? Siang ini saya hanya ambil 4 pelajaran. Setuju? Saya, kenapa mesti 4 Pak Ustaz? Saya tidak mau bawa ke politik-politik. Nanti saya sebut 2. Ini agak ke sana. 1. Ini agak ke sana. Maka 4. Akhirnya kita hanya ingat Isra dan Mi'raj. Yang pertama, pelajaran dari Isra Mi'raj adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ada perjalanan mendatar. Inilah yang disebut dengan hablum minan nas. Baik salat malamnya, rajin tahajudnya, tapi menyinggung tetangga, menyakitkan hati orang, maka inilah puncak daripada dosa. Dosa kepada Allah, salat sunat taubat selesai, tapi dosa kepada tetangga, dosa kepada sahabat. Dan tetangga saya yang paling dekat adalah Padang Lawas. Tapi kabupaten yang terakhir saya datangi Padang Lawas. Labusel sudah, Labura sudah, Asahan sudah, Tanjung Balai sudah, Batubara sudah, Deli Serdang sudah, Serdang Bedagai sudah, Pematang Siantar sudah, Medan bolak-balik, Stabat sudah, Langkat sudah, Aceh 23 kabupaten Aceh, sampai ke pulau, sampai ke Papua, sampai ke Sydney, sampai ke Melbourne. Saya mau cerita, saya sudah sampai ke Australia. Padang Lawas yang hanya sejengkal dari Pasir Pangarayan. Kenapa kau tak datang Abdul Somad? Maukah orang Padang Lawas memaafkan silap salah Abdul Somad? Begitu lembutnya hati orang Padang Lawas. Walaupun bahasanya keras, tapi hatinya lembut. Betul, lebih baik daripada cakap lembut, hati keras. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah hati lembut, cakap lembut. Bukan begitu ibu-ibu yang di belakang? Mereka lembut, walaupun nampak tengkuknya aja iya katanya. Ibu-ibu sehat, bapak-bapak sehat. Anak raja memakai rambai. Rambai dimakan di hari petang. Jangan terlalu banyak melambai, nanti isi pengajian bisa hilang. Masya Allah, tabarakallah. Yang di depan, yang di belakang, yang di atas, yang di samping,
semuanya akan masuk surga insya Allah. Yang di bawah pokok kayu itu masuk juga, cuman karena mereka teduh agak lambat sedikit. Ustadz Somad ini ngawur. Dari mana Ustadz tahu kami semua masuk surga? Ada dalilnya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka matinya pasti masuk surga. Tapi ada orang sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, hajinya banyak, sedekahnya banyak, tapi ternyata menghadap Allah sholatnya terbang, sedekahnya melayang, infaknya hilang, hajinya tak lagi ada. Kenapa? Gara-gara menyakiti tetangga, lidah kasar menyinggung perasaan. Makanya saya harap selama saya ceramah ini jangan tersinggung dengan kata-kata saya, karena ada beberapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya, pulang ke rumah bekunang-kunang mati. Ustadz Somad, Ustadz yang tak pandai sindir menyindir, betul. Ustadz Somad kalau bicara to the point saja, betul. Saya hanya menyampaikan 4. Yang pertama dengan Isra Mi'raj adalah menjalin hablum minannas. Semalam pagi, kemarin pagi saya sambung hablum minannas dengan keluarga besar Mustafawiyah Purba Baru. Tadi malam saya sambung silaturahim di Padang Sidempuan. Pagi tadi menyambung silaturahim di Paluta, Padang Lawas Utara. Siang ini menyambung silaturahim di Palas, bukan Paluta asing, Padang Lawas. Dan setelah ini akan kembali ke kampung halaman melalui Dalu-Dalu, masuk Pasir Pangarayan, terus ke Kabupaten Kampar, terus ke Pekanbaru. Hubungan dengan Allah baik. Tapi kalau tetangga, ini kebun sawit, ini kebun sawit, ini ada batas, ini ada tentaga, ini ada tiang pancang, Badan Pertanahan Nasional sudah menetapkan ini sempadan batas. Ya, malam-malam digeser. Sejengkal kau geser, maka sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah akan melilit lehermu. Sejengkal kau geser. Ada orang Padang Lawas yang pernah menggeser sejengkal? Alhamdulillah Ustadz, aku sejengkal tak pernah ku geser. Terus 2 meter. Siap-siap. Orang BPN tak tahu, Bapak Dandim tak tahu, Pak Polisi tak tahu, tapi ada dia yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk, dia pernah tidak tidur. Tapi ingat, nanti kau akan mati, masuk ke dalam tanah, dari dalam tanah naik ke atas tanah. Ceramah, tua batuk mati, masuk ke tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, masak, mati, masuk dalam tanah. Hidup ini bukan lama. Pagi, petang, siang, malam, batuk, kena kaki, asam urat, mati. Kena jantung koroner, mati. Kena diabetes meletus, mati. Kena pening kepala berkunang-kunang, mati. Minum kopi Mirna diminumnya, mati. Oleh sebab itu, maka berbuat baiklah kepada tetangga, sahabat, kerabat. Siang ini saya sedang menyambung silaturahim kepada saudara saya yang berbatasan langsung dengan Riau, Sumatera Utara. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau murah rezekinya, luas sawitnya, hebat karetnya, banyak brondolnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Berjualan di pasar Sibuhuan, tiba-tiba datang orang bertanya, berapa ini? Betul ini 1 kilo? Ya, 1 kilo. Dibawa pulang ke rumah, rupanya 7,5 on. Rupanya 9 on. Sampai di rumah 9 on. 1 orang kau tipu, 1 on. Kalau yang membeli hari itu 10 orang, berarti sudah makan harta orang berapa banyak? 1 kilo. 1 bulan 30 kilo. Nanti kau ditimbang di padang mahsyar. Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja.
Tiap pagi, tiap petang kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. 7 kali satu pagi, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Ternyata tak selamat dari api neraka karena memakan makanan haram, menganiaya, tangan menjewer, tangan menempeleng, tangan menyentil, tangan tak pernah menyakiti, tanganmu tak pernah menzalimi, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantakkan kebun orang, sudah menghancurkan harta orang. Kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Selesai yang pertama. Apakah sampai di sini jelas ceramah Abdul Somad? Jadi kalau ada orang mengatakan ceramah Abdul Somad itu tidak jelas, 2 kemungkinan. Pertama, otaknya tak jelas. Yang kedua, paketnya tak ada. Beli 4 giga, tonton sampai habis, baru beri komen, subscribe, like, and share. Yang kedua, apa dia hikmah daripada Isra Mi'raj? Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi pun sholat, bukan sholat wajib, karena sholat wajib belum dapat, tapi sholat sholat sunat. Nabi sholat, di belakang dia tengok ada Musa, di belakang dia tengok ada Isa, di belakang dia tengok ada Ibrahim. Ibrahim jadi makmum, Musa jadi, Isa jadi, pemimpinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ini santri-santri dari Al-Mukhlisin, alumni dari Purba Mustafawiyah. Mereka adalah calon pemimpin bangsa di masa akan datang. Betul? Betapa bangganya kita akan punya polisi yang hafal Quran. Amin. Punya tentara yang hafal Quran. Amin. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Mereka yang akan menjadi imam, mereka yang akan menjadi pemimpin, mereka yang akan menolong agama Allah dengan profesi yang ada pada diri mereka. Yang mau jadi ustadz, kita kirim ke Al-Azhar Kairo, kita kirim ke Maroko, kita kirim ke Makkah, kita kirim ke Yaman. Siap? Siap. Ibu siap mengirim anaknya sekolah jauh-jauh? Nampaknya ibu tak siap, tak rela melepas anak. Sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak, sayang anak bukan diikat di dekat tempat tidur. Sayang anak biarkan dia jauh terbang sejauh mata memandang, tapi di hari petang dia akan pulang karena dia akan membangun padang lawas. Sumatera Utara, Indonesia, dunia akan dia bangun. Palestina akan dimerdekakan oleh anak-anak dari pesantren Al-Mukhlisin padang lawas. Ambil gambar ini dari atas, kirimkan ke Israel, biar tahu orang Israel, Palestina tak lama lagi akan merdeka. Takbir. Orang Palestina melawan Israel, tidak dikasih dolar, tidak dikasih bantuan, karena mereka ingin mati syahid. Tentara Israel ketika tertangkap, dibuka celananya, rupanya pakai pempes. Mencret mereka, terkencing-kencing mereka, karena mereka menganggap dunia ini segalanya. Anak pesantren tidak, bagi mereka dunia hanya tempat persinggahan semata. Hubungan mereka adalah mereka ingin menjadikan dunia sebagai tempat menanam, dunia tempat menyemai, dunia tempat menitipkan benih. Nanti hasilnya akan dipetik oleh anak cucu kita di masa akan datang. Betul? Apa kata Pak Gus Irawan berbisik ke telinga saya tadi? Ustadz Somad, tengoklah jamaah padang lawas, panas-panas mereka datang, ibu-ibu berpeluh berkeringat, datang mereka. Apa kata saya, Pak Gus Irawan? Mereka ini datang bukan karena Abdul Somad, mereka adalah benih
tanaman yang ditanam oleh tuan-tuan Syekh dari bumi Mandailing, dari bumi Madinah, dari bumi Tapanuli Selatan, dari bumi Padang Lawas. Betul? Datang Abdul Somad memetik buahnya. Mereka yang menanamnya, mereka yang menyiramnya. Syekh Mustafa Hussein, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, Ayah Mosir, Ayah Laru, ulama-ulama kita yang tak saya sebutkan, mohon maaf. Tapi walaupun tak disebut mulut Abdul Somad, inna alaikum lahafizin, bersama mereka ada malaikat kiraman, malaikat yang mencatat, menulis. Hari ini Abdul Somad datang memetik buahnya, sehingga orang berkata Abdul Somad sedang memetik buah, padahal yang menanam mereka, yang menyiram mereka, yang menjaga mereka. Abdul Somad hanya datang memetik buah. Setelah dipoto masuk internet, apa kata orang? Jamaah Abdul Somad. Wow, amazing. Padahal ini adalah bibit-bibit yang ditanam oleh para ulama yang sudah mendahului kita. Oleh sebab itu, apakah ibu ingin Padang Lawas tetap seperti ini 20 tahun akan datang? Apakah bapak ibu tetap ramai macam ini ingin 100 tahun akan datang? Caranya tak lain tak bukan adalah cetaklah calon-calon ulama kita di pondok-pondok pesantren. Amin. Guru fisika diangkat jadi PNS, guru kimia diangkat jadi PNS, guru matematika diangkat jadi PNS, guru nahu, guru sorab, sikit lagi jadi sarap. Honorer, pagi mereka mengajar, sore mereka memotong karet, sore mereka mengajar, pagi mereka mengutip berondol, tapi mereka tetap mengajar di pesantren karena niat mereka lillahi. Bisa Ustaz Somad penceramah menolong mereka? Tidak bisa. Siapa yang bisa menolong mereka? Mau diangkat mereka PNS, tidak ada formasi, tapi mereka bisa diangkat menjadi Honda. Honda, honor daerah, diangkat mereka. Bupati mengangkat mereka, kucurkan APBD. Setuju? 3 bulan kemudian bupati pun ditangkap KPK karena penyalahan anggaran belanja daerah. Kenapa pula tepuk tangan bupati ditangkap? Mereka ditangkap bukan karena jahat, tapi karena dianggap korupsi, karena menggunakan uang negara tidak pada tempatnya. Lalu siapa yang bisa membela bupati? Yang bisa membelanya adalah Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas, guru-guru pesantren diangkat, santri yang hafal Quran diberangkatkan umroh, santri yang berprestasi digratiskan, bangunan dibangunkan. Kalau hanya bupati yang mau, berganti bupati, ini akan berubah. Tapi kalau Perda sampai hari kiamat tidak akan berubah. Setuju? Siapa yang membuat Perda? DPR. Siapa yang memilih DPR? Kalau begitu siapa yang berkuasa? DPR, bupati, atau rakyat? Apa tujuan Abdul Somad ini? Jangan-jangan Abdul Somad ini caleg? Tidak. Caleg tak level caleg. Caleg itu kan yang fotonya manjat pokok kayu. Ada foto saya manjat pokok kayu. Foto saya tuh. Nampak? Foto saya nih. Nampak? Lebih besar foto saya dari foto bupati lagi. Panitia awas ditanya Pak Bupati. Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad bukan tim sukses. Abdul Somad hanya ingin mengajak kita orang Indonesia bukan lagi tinggal di kerajaan. Kita ingin memilih wakil-wakil kita, pemimpin kita melalui demokrasi. Maka jangan sampai gunakan money politik, duit. Jangan cuma tepuk tangan, nanti pas ada yang ngasih amplop diambil. Kalau ada nanti yang ngasih duit, diambil apa tidak? Kalau ada yang ngasih duit, diambil apa tidak, Bu? Hancur kita. Nang boy nang mati meta.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke pembangunan masjid. Ambil duitnya, serahkan ke anak yatim fakir miskin. Setuju? Tak sama bunyinya macam pertama tadi. Pertama tadi waktu kutanya, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke masjid. Setuju? Sampaikan hari ini, ya Allah, di tengah panas terik, begitu besar kuasamu, saat panas terik kepanasan, ada hambamu yang soleh, tiba-tiba awan hitam mendekat, sehingga panas begitu berkurang. Dia bukan LCMA, dia bukan ustaz, dia bukan ulama, tapi lidahnya bersih, tak pernah makan haram. Kabul doanya, maka datang awan hitam. Yang belakang mengatakan, memang sejuk Pak Ustaz. Sejuk bukan karena awan hitam, karena pemadam kebakaran sudah menyiram. Hindari money politik, jangan sebarkan ujaran kebencian, jangan sebarkan hoax. Jaga persatuan, jaga kesatuan, jaga kedamaian. Bagaimanapun juga kita negara demokrasi, 17 April akan berakhir, kita tetap bersaudara. Siap jaga persatuan, siap jaga kesatuan, siap jaga NKRI, siap jaga ulama, siap jaga Islam. Takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 19.000 anak sekolah agama. Bapaknya tentu lebih dari 19.000. Ibunya tentu lebih banyak lagi. 19.000. Mereka akan memilih wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan pendidikan agama. Setuju? Yang akan memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju? Yang akan memperjuangkan pesantren tetap berdiri dan berkibar. Setuju? Kenapa yang naik pecandu narkoba? Kenapa yang terpilih orang yang mabuk? Karena yang memilihnya orang sakau. Kalau orang yang sudah sekolah, yang pendidikannya baik, yang sudah pengajian, persatuan wirid yasin, ibu-ibu, maka akan terpilihlah wakil-wakil kita yang amanah, insya Allah. Amin. Di Padang Lawas, Sibuhuan, masih ada grup yasin, masih ada grup sholawat. Lanjutkan, tapi jangan sampai grup-grup ini dimanfaatkan. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apapun yang terjadi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, wala haula wala quwata illa billah. Yang pertama, hablum minallah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kedua, Nabi jadi imam, cetaklah calon-calon pemimpin bangsa umat ke depan. Setuju ibu-ibu? Kenapa yang Ustaz tanya ibu-ibu? Karena semua laki-laki yang hebat-hebat ini, bapak kejaksaan, bapak pengadilan agama, bapak polisi, bapak tentara, bapak bupati, bapak DPR, mereka laki-laki hebat ini semuanya keluar dari perut perempuan. Ada yang keluar dari perut bencong. Jadi kalau begitu, mana yang hebat, Bu? Laki-laki apa perempuan, Bu? Tapi semua perempuan ini tidak akan mungkin mengandung kalau tidak ada laki-laki. Kalau begitu, mana yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nampaknya Ustadz Somad provokator, pengadu domba di laganya laki-laki dan perempuan. Aku hanya ingin berkata, hai perempuan, jangan kau lecehkan laki-laki, karena kalau mereka tak datang, tak mungkin kau hamil 9 bulan 10 hari. Aku cuma ingin berkata, wahai laki-laki, jangan kau lecehkan perempuan, karena engkau pernah menumpang di perut mereka 9 bulan 10 hari lamanya. Walaupun kau gagah perkasa, kau tidak langsung turun dari planet Mars. Ingat itu baik-baik.
Di balik laki-laki yang perkasa ada perempuan yang luar biasa. Begitu cara merayu perempuan. Setelah mereka setuju, barulah kalian bawa materi 6.000. Nah, di tengah-tengahnya lah. Apa isinya? Terserah kalian lah. Setuju ibu-ibu? Ternyata orang Padang Lawas susah digiring. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu panggil anakmu, dudukkan dia di kursi, katakan, anakku, ku kandung kau 9 bulan 10 hari, anakku, ku susukan kau 2 tahun lamanya, anakku, aku ingin kau menjadi pemimpin bangsa, aku tak ingin kau menjadi koruptor, aku tak ingin kau makan haram, aku tak ingin kau jadi tukang sogok. Cakap ustaz tak masuk ke telinga mereka, tapi cakap ibu, doa ibu untuk anak-anak. Makanya kalau memanggil anak jangan panggil kata-kata yang panggil, oh calon bupati Padang Lawas sini, sini. Oh calon ketua komisi 7 sini, sini. Oh calon kapolres, calon dandim. Jangan panggil hei setan. Dijawab anak, ya genderuwo, ya sundel bolong. Kenapa anak hantu? Karena emaknya emak hantu. Ibu susukan dia 2 tahun lamanya. Ingat dulu ibu saat melahirkan dia, meregang nyawa, keluar urat tangan ibu, memegang jeruji besi, macam di penjara pula, memegang tempat tidur di rumah sakit. Ingat loh, kalian laki-laki, kalian pikir melahirkan anak itu macam bersin aja? Kalian pikir melahirkan anak asyik lahir? Sekarang mereka tertawa, tapi sebenarnya mereka mengenang sakitnya mereka dulu. Maka jangan pernah kalian lawan perempuan. Wahai perempuan, ingatkan anak-anak kita, mereka adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Takbir. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jaga hablum minan nas. Sampai di Masjidil Aqsa, salat, Nabi jadi imam, menunjukkan kita akan menjadi pemimpin masa depan. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Apa dia? Itulah hablum minallah. Ini hablum minallah, tak boleh putus. Jangankan putus dengan Allah, bagaimana kalau Abdul Somad putus dengan mikrofon? Bisa Abdul Somad putus dengan mikrofon? Bagaimana kalau Abdul Somad putus dengan kipas angin? Tiba-tiba kipasnya mati. Jamaah. Putus dengan mikrofon tak bisa, putus dengan kipas angin tak bisa, apalagi putus dengan Allah. Masalul ladzi yadhkurullah, orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tak mengingat Allah, kamatsalil hayyul mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Suami yang berzikir adalah suami yang hidup, suami yang tak berzikir adalah suami yang, istri yang berzikir adalah istri yang hidup, istri yang tak berzikir adalah istri yang, laki-laki, kalau istrimu tak berzikir berarti selama ini kau nikah dengan zombie. Hai perempuan, kalau suamimu selama ini tidak berzikir berarti suamimu adalah begu ganjang, hantu pendek, gundul, tuyul, hantu yang naik motor, Dracula, hantu yang tak bisa berjalan, suster ngesot. Ini semuanya adalah hantu setan. Maka kita disuruh berzikir supaya jauh dari itu semua. Apa zikir yang paling afdal? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kepalanya miring ke kiri waktu Allah? La ilaha illallah. Ditembakkan ke jantung. Tanya sama mursyid tarekat Naqsabandia, ada rumah persulukan? Ada. Karena ini bumi orang-orang berzikir. La ilaha, tidak ada dunia. La ilaha, tidak ada hantu setan. La ilaha, tidak takut kepada apapun. Illallah,
Itu bukan asal goyang kepala aja tuh. Ini anak muda kadang-kadang zikir masjid, la ilaha illallah. Kenapa kau goyang? Ku tengok orang goyang, aku goyang pula. Oleh sebab itu senantiasa berzikir selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan pulang dari masjid berzikir. Ini sekarang banyak orang selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Macam ayam nampak padi. Zikir dulu, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi zikirnya terlalu cepat. Jangan pula terlalu pelan. Subhanallah, walhamdulillah, wala 3 bulan baru siap. Wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah letak ketenangan itu di tangan? Tidak. Apakah letak ketenangan itu di kaki? Tidak. Apakah letak ketenangan itu di mata? Tidak. Letak ketenangan adalah di hati. Siapa yang menurunkan ketenangan? Allah. Mana dalilnya? Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Panas tapi hatinya tenang. Tenang. Kau tenang kenapa? Aku mau keluar dari tadi tak bisa. Panas tapi hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Allah yang membuat dia tenang. Betul? Esok kalian pergi mau kerja, mau sekolah pagi, naik motor, tenang, banyak berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai di tengah jalan razia, prit. Mana STNK BPKB? La ilaha illallah. Ini yang ngaji kemarin nih, lewat ke tempat ini. Jangan kalian ikut yang ini. Saya walaupun ceramah kemana-mana, di dalam dompet tetap saya bawa SIM, STNK tetap ada, walaupun saya naik helikopter. Artinya apa? Jangan gunakan pengajian untuk melanggar peraturan. Walaupun ada bapak polisi, walaupun saya tadi waktu saya duduk, udah kalian ambil foto saya tadi? Udah, ambil lah. Inilah kalian, mesti dikode-kode itu. Silaturahim kami baik, hubungan kami baik, tapi bukan untuk melanggar peraturan negara dan peraturan agama. Kita tetap taat peraturan. Sebelum berangkat, pakai helm, yakinkan bunyi klik, baru jalan. Untuk keselamatan siapa? Keselamatan kita bersama. Artinya apa? Hablum minallah dijaga, tapi tetap juga menjaga hati dan perasaan manusia. Bapak pulang, pergi pagi pulang petang, keringat-keringat banting tulang, tiba-tiba tak bawa apa-apa, marah bininya. Mana bang? Aku sudah menunggu dari tadi, kita sudah makan. Mana? Subhanallah, walhamdulillah. Tak apa-apa bang, lembut hati ibu, tak apa-apa. Tiba-tiba bapak pun membuka lemari makan, ditengoknya. Kenapa tak ada daun ubi tumbuh? Kenapa tidak ada sambal tuk-tuk? Kenapa tidak ada ikan baung? Kenapa tidak ada ini semua? Ibu pun membalas, subhanallah, walhamdulillah. Kena kau kan satu-satu. Orang barat duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi tidak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia. Makan obat pil tidur biar supaya tidur. Kenapa? Karena kena penyakit. Kenapa begini? Sampai jam 2 malam, kenapa begini? Tapi orang Islam tak perlu makan obat tidur. Sampai ke tempat wirid Yasin, sampai ke masjid, apa kata pengurus masjid? Petugas khotib Jumat hari ini adalah Ustadz Fauzan
Hasibuan. Hari ini ada Fauzan Nasution, itu pimpinan pesantren Al-Mukhlisin. Ada Fauzan Hasibuan, itu kawan saya dulu di pesantren Darul Arafah. Nah, Fauzan juga namanya. Fauzan artinya menang. Itu maka mereka ini selalu menang. Khatib kita hari ini adalah Al-Mukarram Ustadz Fauzan Hasibuan. Baru menengok muka khatib, terbangunnya pas habis sholat Jumat. Barakallahu li wa lakum. Habis khutbah baru terbang. Tanya pula kawan sebelah, cepat betul khutbah. Orang barat naik mobil mewah tidak bisa tidur, berkunang-kunang kepala. Orang kita naik angkot lobang jalan tidur. Luar biasa orang kita ini. Makanya kalau ada jamaah yang tertidur jangan dibangunkan, biarkan aja. Tapi ku tengok tak ada satupun yang tertidur. Orang yang tertidur itu dua kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Orang Padang Lawas tak ada yang digoda setan, karena mereka orang yang berzikir. Betul? La atiyannahum bimaidi aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an samailihim dari kiri. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Oh, bukan cuman polisi, ada pula kawan kita dari Satpol PP. Mudah-mudahan Satpol PP pun Satpol PP yang berzikir insyaallah. Hadir pula kawan-kawan kita dari PP Pemuda Pancasila. Pancasila. Saudaraku, pemuda Pancasila berzikir, PP berzikir, polisi berzikir. Casingnya boleh macam-macam, tapi isinya adalah hati yang berzikir. Siapa yang selalu berzikir, maka nanti matinya keluar dari mulutnya la ilaha. Tapi siapa yang suka merepet, caci maki, kentut, tai, maka nanti pas matinya kan. Apa yang sering kau cakapkan? Apa yang sering kau cakapkan? Apa yang sering keluar dari mulutmu? Itulah yang akan keluar saat makanya sering-sering berzikir. Mudah sakratul mautnya, dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Tapi orang yang tak berzikir, dibuka atap rumah tak mati-mati, dipukul pakai daun kelor tak mati-mati. Akhirnya apa kata si ustadz? Keluarkan semua anak istri, keluarkan. Kita kunci, kita pukul insyaallah mati. Pakai apa? Batang kelor dipukul. Mati. Dipanggil ustadz, la ilaha illallah, tidak juga mati. Dipanggil ulama, la ilaha, tidak juga mati. Akhirnya saya tahu, kata istrinya, panggil kawan akrabnya sini, tolong dulu. Langsung mati. Apa yang kau bisikkan? Ditunjukkan HP tadi. Apa? Gambar bala 6. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak, ini iya. Rupanya pagi, petang, siang, malam kelepar. Hayya 'alas shalah. Kalian aja duluan lah. Waspadalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ringankan kami waktu sakratul maut, macam ditebas pedang 100 kali di tempat yang sama, macam kulit kambing yang dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Begitulah sakitnya mati. Tapi ada yang ringan matinya. Siapa dia? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam kalimat la ilaha.
Muhammadun. Yang pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hablum minan nas. Yang kedua sampai di Masjidil Aqsa menjadi imam. Yang ketiga naik ke Sidratul Muntaha, banyak-banyak berzikir. Yang keempat, inti daripada Isra Mi'raj adalah solat, bukan somat. Kenapa jamaah ramai ke masjid? Ternyata yang azan adalah polisi, yang imam tentara. Maka yang satpam terkencing-kencing ketakutan. Bangga tak ibu menengok polisi, tentara, anak muda PP dan satpol PP sholat berjamaah? Apa kata ibu? Nah, tengok tuh nak, polisi sholat, tentara sholat, padahal mereka pakai pistol besi. Bapak mau pakai pistol air pun tak sembahyang. Bangga tak bapak menengok orang-orang berseragam ini ikut pengajian? Bangga. Itu kamera, jauh betul kamera, hidup kamera itu kan. Tolong kalian ambil gambar ini supaya nanti ditengok. Jangan disangka orang saya ceramah sendiri aja. Jangan kalian ambil cuman saya, tunjukkan ini hadir. Ada anggota dewan, ada di pesantren Mustafawiyah, ada bupati, ada bapak pengadilan agama, ada bapak kejaksaan, ada polisi, ada tentara. Udah kalian nampakkan semua. Tunjukkanlah, dan naik rating saya sikit. Tunjukkan jamaah ini ramai. Oh, Ustaz Somad ini ria ini. Bukan ria, ini show force. Show, tunjukkan force, kekuatan. Dan sangka orang kita Ustaz ece-ece. Pikirnya kita Ustaz kaleng-kaleng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti semua akan bertanya, di mana itu Ustaz Somad yang lengkap semuanya hadir forum komunikasi pimpinan daerah? Palas, Padang Lawas. Baru kalian tahu. Kadang di tempat lain yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Pengadilan Agama atau yang mewakili, Bapak Kejaksaan Negeri atau yang mewakili. Pas ditanya, kenapa main wakil-wakil aja? Memang sekarang lagi tren wakil-wakil aja, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang kalian ke Padang Lawas, baru kalian tahu bagaimana syiar dakwah di Padang Lawas. Betul? Oh, limpah. Kemana mata memandang berkeliling, ada orang. Sampai baleho pun digulung. Di belakang pun ada orang semua keliling. Masya Allah, tabarakallah. Kalau mau gulung-gulung lah yang tulisan. Foto saya janganlah kalian gulung juga. Inilah kalian. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan di panas terik, sedangkan jam 2 siang, matahari menyengat, panas, mereka ramai di tanah lapang. Apalagi sholat berjamaah. Kalau tak percaya, tengok subuh besok. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat laila kullah, dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Maka yang sudah sholat berjamaah, mudah-mudahan suami-suami ibu sholat berjamaah. Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak mendengarkan ceramah Ustaz, suami saya sudah sholat berjamaah. Sholat apa? Sholat Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu kami bisa berjamaah dengan suami di mana? Sholat tahajud. Ambil kipas angin yang pakai air, ini ada airnya nih, karena udah kering aja tak keluar. Ambil kipas angin yang pakai air, hidupkan ke wajah ibu. Bangun Adinda, kita mau tahajud. Oke, my dear. Yang ketawa anak-anak kecil macam paham aja kalian. Dan lama lagi, urus aja ujian semester. Betapa bahagianya kalian yang gadis-gadis yang cantik-cantik, anak-anak gadis dari Palas akan dipinang oleh alumni-alumni pesantren Al-Mukhlisin yang soleh-soleh. Masya Allah, yang senyum yang gadis. Udah bercucu senyum.
Ustadz, kami senyum karena senang kami yang akan menikah itu cucu kami. Nenek-nenek senyum boleh? Lepaskanlah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian pikir punya suami kaya itu enak? Kalian pikir punya suami pejabat itu enak kalau tak sholat? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz sama, kusangka dulu kalau nikah sama dia bahagia, kusangka dulu kalau nikah sama dia senang. Ternyata mobilnya tak membahagiakan, rumahnya tak menyenangkan. Gimana rasamu sekarang? Macam tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun. Kalau tak hafal syairnya gitu aja. Lagu apa nih mak? Kuntilanak. Ibu yang suaminya tak sembahyang, besok pagi masak sarapan nyanyikan lagu itu. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar gajinya, besar mobilnya. Kok nyindir lagu ya? Tidak abang. Walaupun hidup sulit, pukul-pukulkan panci itu sedikit. Kalau tak sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi khawatir, bukan main Pak Bupati, cemas hati saya. Tahan tak orang Palu, tahan tak orang Palas, Padang Lawas ini mendengar pengajian ini. Ternyata tengoklah kabulnya doa orang Palas. Tengoklah kabul. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya kau tahu doamu makbul, jangan kau minta istri soleha, karena kalau kau doa istri soleha, yang dapat cuman kau saja, tetanggamu tak dapat. Kau minta istri soleha, hanya istri soleha. Apakah kawanmu bisa dapat? Tidak, meleleh air liur tetanggamu. Tapi mintakanlah doa supaya dapat pemimpin yang adil. Dapat kalian bupati yang adil, santri-santri hafal Quran diberangkatkan umrah, pesantren-pesantren akan dibangun. Dapat kalian DPR yang adil, diperjuangkan pendidikan agama. Maka tiap malam, tiap pagi, tiap petang, di sujud terakhir mintakanlah pemimpin yang adil. Ustadz Somad, saya sudah doa itu, doa-doa yang lain. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Doa tidak perlu pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, ini anakku sedang sekolah di Pekanbaru, supaya jangan sampai dia pacaran, jangan sampai diganggu orang, jangan sampai dia kena pelet, jangan sampai dia kena santet, jangan sampai dia kena dukun setan, jangan sampai dia gini, jangan sampai dia nanti ngambil uang di ATM, tiba-tiba datang orang menepuk bahunya, tatap mata saya, tatap mata saya. Jangan sampai dia kena hipnotis. Doa pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau doanya sifatnya pribadi, jangan kuatku. Ibunya mulai doa, ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Nanti ditanya kawan sebelah sama siapa. Pokoknya kalau doanya sifat pribadi, sendiri-sendiri aja. Datang kawan bertanya, apa yang kau doakan? Terserah aku lah, aku tidak tanya. Apalagi dekat-dekat musim politik ini, jangan doanya kuat-kuat. Nanti dibully kawan. Oh, kau itu rupanya ya gitu. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah, yang penting diberikan Allah wakil-wakil, pemimpin-pemimpin yang adil dan yang amanah. Doa jangan pula terlalu detail. Ya Allah, ini aku mau menjual tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan bersempadan dengan Pak Bupati, sebelah kiri dengan Pak Dandim, harga masih nego. Doa jangan pula terlalu umum. Ini ada orang yang doa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Ya Allah, aku naksir betul dengan dia. Aku ingin dialah menjadi buah hati belayan jiwa. Siang dan malam terbayang-bayang, malam tak kenyang, tidur tak makan. Saya mau ngetes saja jamaah masih fokus atau tidak.
Kalau jamaah masih fokus, wah salah itu. Tapi kalau dia udah capek, terserah lah Ustaz. Yang penting cepat selesai, mau pulang aja nih sekarang. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, bukakanlah pintu hatinya untuk menerima pinanganku. Tapi kalau tidak, ratakan dia dengan hati yang puting beliung. Jangan, tak boleh doa yang tak baik. Aku sakit betul tetangga aku itu Pak Ustaz. Bukan main aku sakit hati dengan dia. Kenapa? Mobilnya baru, kacanya hitam, tak pernah dibuka. Asal lewat, ten. Paling sakit aku hatiku dengan tetangga aku yang ini Pak Ustaz. Kenapa? Rumahnya baru, 2 tingkat. Asal aku lewat mau beli sayur, ditegurnya dari atas. Hai. Tapi yang paling sakit hatiku dengan tetanggaku yang satu lagi Pak Ustaz. Kenapa? Yang ini rumahnya baru, yang ini mobilnya baru, yang ini bininya baru. Ibu jangan marah dulu. Bini dia baru kan yang lama meninggal. Ibu mau marah aja. Orang cepat marah, cepat Kalau ayah kalian tinggal, emak kalian meninggal, kalian pikirkan juga makannya, hidupnya, betul? Banyak kadang ibu-ibu nih kalau sudah meninggal ayahnya, ayah mau pergi ke Jogja, ada adik. Ayah mau pergi ke Medan, ada kakak. Ayah mau pergi ke Padang Lawas, ada aku. Ayah pokoknya mau terbang ke Jakarta, mau terbang ke Surabaya. Kata ayahnya, kalian yang kalian pikirkan terbangku saja. Kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Oleh sebab itu kita bahagiakan orang tua, betul? Kalian gendong mereka ke Makkah, bolak-balik ke Padang Lawas, belum tentu dapat menebus berapa kali mereka tak sholat tahajud gara-gara kalian menangis tengah malam. Kalian start dari ba'da isya, berhenti menjelang azan subuh. Wah. Disumbatkan kompeng, disumbatkan mikrofon baru diam. Berapa kali mereka tak jadi sholat duha gara-gara yang kencing di jalan celananya, di kainnya, di bajunya. Berapa kali dia diusir dari majelis nikah. Orang sudah mau akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Apa kata Pak Kua? Pernah kalian sadari itu, wahai santri-santri, wahai pelajar-pelajar? Maka cium tapak kakinya. Fasammal jannah, ilzam rijlaiha, urus tapak kakinya. Fasammal jannah, maka keluarlah ungkapan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu, walaupun berkudis. Ada hadis surga di bawah tapak kaki ustaz? Tak ada. Surga di bawah tapak kaki ibu. Muliakan ibumu. Kalau ibumu merepet, kau pergi kemana, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit mana, apa, nikmati saja. Anggap saja sandiwara radio rusak. Kalau dia sudah berhenti, kau tanya, ada sambutan? Ada sambungannya mak? Kalau tak ada aku pergi, kalau ada aku siap lagi dengar. Apa ada? Kurang ajar kau ya. Sampai saatnya nanti kau akan rindu dengan repetnya. Sampai saatnya kau rindu ingin mencium keningnya. Sampai saatnya kau rindu pada wajahnya. Tapi saat itu dia sudah tak ada lagi. Yang bisa kau kirimkan hanya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu mau anak ibu mendoakan doa itu? Ibu dapat doa itu kalau anak ibu di pesantren. Tapi kalau dari sekarang anak ibu di warnet, dari sekarang anak ibu pacaran, dari sekarang anak ibu asik karaoke, meninggal ibu, mereka takkan tahu mengirimkan doa, takkan tahu mengirimkan yasin, takkan tahu mengirimkan al-fatihah. Apa yang mereka kirimkan? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, waspadalah. Ya Allah, sudah kusampaikan di Padang Lawas ya Allah. Kalau mereka tetap juga tak mendidik anak-anak mereka ya Allah, maka tak lagi ada alasan antara aku dan mereka. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Apakah sudah saya sampaikan? Jangan katakan di akhirat Abdul Somad tidak menyampaikan. Sudah habis suaranya, sudah sesuai dengan kesepakatan. Dimulai jam 2.20 sekarang. Tadi saya sampaikan 60 menit supaya yang kepanasan itu tahu dia akan berakhir jam berapa. Sekarang sudah 60 menit habis,
tiba-tiba mendung pula cuaca. Wah, saya dilanjutkan lagi. Yang pertama, hablum minan nas. Yang kedua, sampai di Masjidil Aqsa, didiklah generasi menjadi imam. Yang ketiga, naik Sidratul Muntaha, dekatkan dengan zikir. Yang keempat, jaga sholat. Yang kelima, apa dia yang kelima? Yang kelima tak lain tak bukan adalah bahwa Nabi Isra Mi'raj dadanya dibelah, jantungnya dicuci dengan air Zam-Zam. Itulah makna ayat. Mana dalilnya? Pada aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Sucikan jagalah hati, jangan kau nodai. Saudara yang dimuliakan Allah, ini yang hadir ini semuanya hatinya sudah bersih dari hasad, hatinya sudah bersih dari dengki. Karena kalau dia hasad tak mungkin dia datang. Ketika diundang sama Pak Bupati, diundang sama Ustadz, hadirilah tablik akbar. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Alah, Ustadz Somad yang kurus itu. Tapi hari ini dia datang, dia bukan menengok berat Abdul Somad, dia tidak menengok sorban Abdul Somad, dia tidak menengok peci Abdul Somad yang kekecilan. Jangan kalian ejek peci kecil ini. Bukan saya tengok kecilnya, bukan saya tengok ukurannya, tapi yang saya tengok adalah logonya, Padang Lawas. Ustadz Somad di mana-mana ceramah pakai peci hitam. Kenapa tiba-tiba hari ini peci putih kecil pula? Saya akan pulang ke rumah dan bercerita ke anak saya, anakku, ini pemberian Bupati Padang Lawas. Tanggung-tanggung. Ini sorban saya tadi putih, pendek. Kata Pak Bupati tak cocok pakai pendek, kasihnya panjang. Keren kan? Bilang aja keren. Tidak pun kan bilang aja iya bilang. Berpahala nyenangkan hati orang. Saudara yang dimuliakan Allah, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, balas. Cemana saya mau membalas budi baik panitia yang mengamankan acara? Cemana saya membalas budi baik forum komunikasi pimpinan daerah? Disambut pakai topi putih, disambut pakai sorban, disambut pakai makan, pakai ikan kecil, ikan besar, terung kecil, terung besar, sambal tuk-tuk, daun ubi tumbuk. Menyesal pula ambil sikit tadi. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang bisa dibalaskan? Tidak ada ucapan selain jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan. Ini ribut-ribut di belakang ini unjuk rasa atau apa nih? Oh, mereka mau ibu-ibu duduk semuanya. Insya Allah yang duduk, yang berdiri, yang duduk sabar kalian, yang berdiri pun sabar juga. Kalian masih syukur berdiri. Aku berdiri bercakap lagi, berputar ke kiri, berputar ke kanan. Lama-lama berkunang-kunang jatuh ke bawah. Saya baru pertama kali ke Palas nih kan, tapi rasanya macam udah pernah kemari bertahun-tahun yang lalu. Nampaknya roh kita sudah pernah berjumpa di alam arwah. Begitulah kata jamaah, Ustaz aja so akrab. Kita bumikan nilai-nilai Islam menuju Kabupaten Padang Lawas sebagai serambi Makkah yang bercahaya. Sampai di sinilah baru saya tahu, rupanya ada serambi Makkah tapi tak bercahaya. Mati lampu. Patutlah tadi terang benderang, bercahaya. Ternyata masyarakat Padang Lawas ketika diuji dengan panas, diam. Diuji dengan mendung, diam. Diuji dengan hujan, belum tahu lagi, belum teruji lagi. Tapi insya Allah mereka tadi ketika melangkahkan kaki datang kemari, mereka sudah berkata, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Maka sucikan hati. Kenapa naik darah tinggi? Kenapa naik kolesterol? Kenapa naik diabetes meletus?
Makan gulai kambing? Tidak. Makan sop kambing? Tidak. Makan sate kambing? Tidak. Tapi pas diperiksa sama dokter 180/150. Oh, kok tinggi betul? Ibu makan daging kambing? Tidak. Makan sop kambing? Tidak. Rupanya bukan salah kambing. Salah apa? Waktu undangan tadi nampak kawan pakai gelang emas, bos. Gelang emas besar, cincin 3. Pas undangan, rantai pula dibukakan pula jila. Panas ya, panas. Asal makan, pura-pura nengok jam berapa. Ibu tuh pun asal menengok itu, oh bang, ayo balik bang, pulang tuh bagas bang. Panas. Jadi sebenarnya bukan salah kambing, bukan salah teh manis, bukan salah emping melinjo, tapi salah penyakit Pak dokter, kenapa orang tidak makan sate kambing darahnya naik? Kenapa orang tidak minum teh gula darahnya naik? Ustadz Somad, ini bukan masalah makanan, ini masalah psikologis. Dokter itu bahasanya lembut, masalah psikologis. Kalau bahasa kita masalah busuk hati. Menengok bupati kumat darah tinggi, menengok kapolres berdebar-debar jantung. Orang kalau jantungnya normal, tapi kalau orang busuk hati, nengok orang pangkatnya tinggi, tapi yang hadir ini semuanya hatinya bersih semua. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, sapu kaki, siram kaki, basuh kaki sampai mata kaki. Mata bersih, mata kaki bersih, tangan bersih, tapi hati kotor. Kepala bertutup, hati berbulu. Maka selesai wudhu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Oma-oma saya, mereka adalah orang yang hatinya bersih, mau dia datang kemari, padahal Abdul Somad ini mungkin sebaya anak-anaknya. Mereka menengok saya ini bukan macam menengok ustadz. Mereka menengok saya, mereka memandang saya anak dia yang sedang ceramah. Dan saya pula tidak menceramahi omak-omak saya. Saya sedang berceramah seakan-akan almarhumah emak saya yang meninggal bulan yang lalu. Saya tidak pernah menceramahi omak-omak. Saya hanya sekedar bercerita dengan emak saya. Kadang-kadang saya pulang sholat, emak saya bertanya, dulu waktu masih kecil, apa kata khotib Jumat tadi? Kata khotib tadi, mak, begini. Jadi sampai sekarang saya hanya bercerita-cerita saja. Tak pernah saya katakan, hai oma-oma. Tapi saya mengajak, jaga anak kita. Hai anak-anak. Tidak. Tapi saya mengajak, jaga emak kita. Kenapa ayah tidak? Ayah memang sudah kalian jaga. Nabi yang berkata, ummuka emakmu, ummuka emakmu, ummuka emakmu, abuka bapak, abuka your father. Kenapa ibu dapat 3? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau kalian laki-laki mau dapat 3, kalian coba yang 3 ini. Balik dari sini kalian ambil kelapa 1, kalian ikat 9 bulan 10 hari. Balik dari sini kalian beli 1 mangga, kalian telan bulat-bulat, kalian keluarkan 2 bulan. Ibu-ibu menyusukan anaknya 2 tahun bro, 2 tahun brother. Ada orang Padang Lawas yang menyusukan anaknya ke sapi? Mana ada. Dulu anak-anak kalau balik sekolah di peluknya emaknya, mak rindu. Sekarang anak-anak balik sekolah di peluknya kaleng. Gara-gara disusukan ke kaleng, makanya anaknya jadi anak kaleng-kaleng. Anak Padang Lawas tidak ada yang kaleng-kaleng. Mana buktinya? 19.000 yang sekolah agama, 20 hafal Quran tahun 2019. Takbir. Kenapa mereka mudah ngapal Quran?
karena waktu hamil emaknya membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Mak-mak yang lain sambil masak. Lahir anak siapa namanya? Sanjaitun. Tapi anak-anak di Padang Lawas bangga kita, mereka anak muda tapi mereka bersorban, mereka anak muda tapi mereka pakai topi putih, mereka anak muda. Anak-anak muda yang lain rambutnya di model potong kiri, potong kanan, tengah panjang. Macam anak-anak dulu tak punya duit mau berpangkas. Tapi sekarang tengoklah anak-anak Padang Lawas, mereka ganteng-ganteng, mereka muda-muda. Mati Abdul Somad di Pekanbaru, mereka yang akan berkirim untuk almarhum Abdul Somad di Pekanbaru Al-Fatihah. Mereka kirim. Jangan sekarang. Sudah ada aku tengok yang mau membaca, jangan dulu. Apa kenikmatan kebahagiaan jadi ustadz? Ustadz tak ada jabatan, ustadz tak punya kantor, ustadz tak punya tunjangan, ustadz tak punya gaji tetap. Apa kebahagiaan? Kebahagiaan adalah saat aku mati meninggal dunia, begini ramai orang akan mendoakan Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Cepat aja. Nanti kalau ada yang bertanya siapa yang ceramah tadi di Padang Lawas, mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Berapa lama dia ceramah? 1 jam setengah, 90 menit. Apa isi ceramah dia? 5. Apa yang 5 itu? Aku pun tak ingat saking panasnya. Gelap-gelap terang ku rasa tengok Ustaz tu. Kadang-kadang putih ku tengok Ustaz tu, kadang-kadang hitam ku tengok. Kunang-kunang ku rasa. Tenang, semua ceramah siang ini bisa ditonton langsung di channel Tafakuh www.youtube.com. Gimana cara kami mencarinya Pak Ustadz? Mudah saja, tulis www.youtube.com, enter. Setelah itu search, tulis di situ Somad Padang Lawas, enter. Mampu. Begitulah hebatnya Padang Lawas. Padang Lawas milenial. Nama HP-nya smartphone, nama anak-anaknya smart heart. Smart cerdas otaknya, heart hatinya tajam, terang benderang. Ustadznya pula smartphone. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi nilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya